adik-adik, kita bersyukur, kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Nah, kita beribadah lewat layar kaca di Sunday Devotion hari ini. Tapi kalau adik-adik bisa datang ke gereja, ayo kita datang ke gereja. Karena di gereja akan seru, akan rame. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian yang lain. Ibadahnya pun akan penuh sukacita. Yuk, minggu depan datang ke gereja ya. Tapi buat adik-adik yang belum bisa datang ke gereja, jangan sedih. Kalian tetap penuh sukacita aja. Karena kita akan beribadah bersama-sama melalui Sunday Devotion ini. Ya, tetap semangat. Kalau sakit, cepat sembuh ya. Oke, adik-adik, ibadah kita hari ini temanya belajar mengasihi seperti Kristus. Bagaimana ya belajar mengasihi seperti Kristus? Berarti kita mesti lebih banyak berdoa dan membaca Alkitab. Jadi kita bisa tahu dan bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita dan kepada sesama kita. Teman-teman kita pastinya, ya kan? Nah adik-adik, kalau kita bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus, kita bisa selalu menjadi saluran kasih Tuhan Yesus buat sesama. Seperti lagu kita hari ini, Yesus pokok dan kita caranya. Bisa adik-adik? Ayo nyanyinya sambil berdiri. Ya, yuk kita mulai musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, indah ya lagunya. Yesus pokok dan kita anak-anaknya sebagai carang atau ranting. Jadi dengan cara seperti itu, kasih Tuhan bisa tersampaikan kepada teman-teman kita, kepada sesama, melalui kita yang apa tadi? Carangnya, rantingnya. Luar biasa ya penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah adik-adik, kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kita semua. Ayo kita sama-sama mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, Bapa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di hari-hari selama ini. Ya Bapa, ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah pagi ini, supaya dalam lindungan-Mu boleh berjalan dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyi satu lagu lagi. Judulnya, Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bisa ya? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu. Musik!
Kalian punya satu cerita. Cerita tentang Budi. Budi adalah seorang anak yang sangat cerdas, baik hati, dan selalu taat kepada orang tua dan kepada bapak ibu guru di sekolah. Sehingga Budi menjadi murid kesayangan dari semua guru yang ada di sekolahnya. Senang ya kalau jadi murid kesayangan. Tapi banyak teman sekelasnya yang agak iri dengan perhatian yang lebih untuk Budi dari bapak dan ibu guru. Teman-teman yang punya pikiran jelek karena iri, wah, apa yang mereka lakukan terhadap Budi ya? Ternyata suatu saat mereka datang pagi-pagi dan menaruh bubuk gatal di bangku Budi. Jahat ya? Ketika Budi datang, Budi menyapa teman-temannya, termasuk teman-temannya yang meletakkan bubuk gatal. Dia menyapa, dia penuh sukacita, dia duduk di kursinya, dia mempersiapkan tasnya dan bukunya untuk pelajaran. Tapi dia mulai mengalami gatal-gatal. Dia garuk-garuk semua badannya, dia gatal-gatal sepanjang semua badannya dia garuk. Sampai akhirnya ada lecet karena dia garuk-garuk. Gatalnya luar biasa. Jadi dia garuk pun dengan keras sampai lecet dan dia demam. Akhirnya Budi sampai dibawa ke rumah sakit. Bagaimana menurut adik-adik? Apakah teman-teman Budi yang iri ini baik atau tidak? Iya, baik atau tidak? Tidak baik, tidak boleh ya. Kalau kalian punya teman, tidak boleh iri. Apapun yang dimiliki teman kalian, apapun yang terjadi dengan teman kalian, kalian tidak boleh iri. Tapi penuh dengan sukacita berteman dengan dia. Oke? Nah adik-adik, iri hati yang disimpan teman-teman Budi menyebabkan mereka punya pikiran yang jahat. Dan pikiran jahat itu menyebabkan Budi menjadi sakit. Adik-adik tidak boleh ya untuk iri-iri ya. Oke, sekarang Kak Lia mau cerita ada satu lagi. Oh, pertanyaan bukan cerita. Di Alkitab ada loh cerita tentang kakak-kakak yang iri sama adiknya. Ayo, ada yang tahu? Siapa yuk? Ada yang tahu? Kakak-kakak yang iri kepada adiknya. Ada ceritanya di Alkitab? Ada yang tahu? Atau masih belum tahu? Oke, kalau belum tahu, yuk kita siapkan Alkitab. Ayo cus, kita langsung siapkan Alkitab. Kita mau baca sama-sama. Alkitabnya sudah disiapkan? Ayo, sebelum kita baca firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu. Mohon Tuhan menjamah kita untuk mengerti akan firman yang nanti kita baca bersama. Yuk, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menjamah dan mengurapi kami masing-masing, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti dengan baik. Dan firman itu boleh tinggal di hati kami untuk kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami terjadi yang baik. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, ajar kami untuk taat dan selalu mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitabnya sudah disiapkan? Ayo, cepat, Alkitabnya disiapkan. Sudah? Oke, sekarang kita mau baca Alkitab. Kita buka Alkitab kita di Perjanjian Lama, di Kejadian. Hari ini kita mau baca dari Kejadian 37, Kejadian 37, ayat yang ke-12 sampai dengan 36. Kejadian 37, ayat 12 sampai dengan 36. Yuk kita baca sama-sama ya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf,
bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf. Ya, Bapa. Kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Apakah yang kau cari? Sahutnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya,
dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adik-adik, minggu ini kita mulai cerita tentang Yusuf. Dari kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 36 yang baru kita baca, diceritakan bahwa kakak-kakak Yusuf iri hati terhadap Yusuf. Kenapa ya kok bisa iri terhadap adiknya sendiri? Ayo kita cari tahu kenapa mereka iri. Ternyata adik-adik, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Masih ingat kan cerita dari minggu-minggu yang lalu tentang Yakub yang namanya diganti menjadi Israel? Nah, ternyata Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan ibunya bernama Rahel, istri kesayangan Yakub. Dan Yusuf lahir di masa tua Yakub. Saat Yusuf berumur 17 tahun, Yakub membuatkan jubah yang maha indah khusus buat Yusuf. Ceritanya ada di Kejadian 37 ayat 3. Adik-adik bisa baca ya. Kemudian saudara-saudara Yusuf itu tahu kalau ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka, sehingga mereka membenci Yusuf. Ini bisa dibaca di Kejadian 37 ayat 4. Oke, dan ketika Yusuf mulai menyampaikan mimpinya kepada keluarganya tentang berkas-berkas gandum, kemudian tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah dia, penglihatan ini bernubuat menunjukkan bahwa Yusuf suatu hari akan berkuasa atas keluarganya. Adik-adik bisa baca di Kejadian 37 ayat 7 sampai dengan 9. Tapi dengan Yusuf menyampaikan mimpinya ini, saudara-saudaranya semakin membencinya. Sampai suatu hari, saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya di Sikem. Dan Yakub, ayah Yusuf, menyuruh Yusuf pergi ke sana untuk mengetahui bagaimana kabar saudara-saudara Yusuf yang sedang menggembalakan domba. Ternyata adik-adik, ketika dari kejauhan mereka melihat Yusuf datang, mereka yang iri hati langsung berencanakan hal yang jahat. Mereka berencana mau membunuh Yusuf. Kasihan ya Yusuf ya. Tapi ternyata Ruben, kakak pertamanya, kakak sulungnya, tidak mau kalau sampai Yusuf dibunuh. Jadi akhirnya Yusuf dibuang ke sumur kering. Dan kemudian dia dijual kepada orang Midian dengan harga 20 shikal. Dan Yusuf dibawa orang Midian itu ke Mesir untuk kembali dijual lagi sebagai budak kepada Potifar, kepala pengawal raja. Aduh, kasihan ya adik-adik. Yusuf sampai dibuang di sumur, kemudian dijual, sekarang dia jadi budak. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tetap menurut, dia tidak melawan. Jadi kita lihat di sini bahwa Yusuf adalah anak yang taat. Ya, kalau mengasihi seperti Yakub,
ayah Yusuf itu mengakibatkan anak-anak yang lain, kakak-kakak Yusuf, menjadi iri hati. Dan kalau sudah iri hati akan ada pikiran atau rencana yang jahat seperti yang terjadi pada Yusuf. Dari firman Tuhan hari ini, kita mau belajar mengasihi seperti Kristus. Kasih yang tulus, kasih yang tidak memilih, kasih yang sempurna buat semua orang. Nah, itu yang harus kita pelajari dari kasih Kristus. Adik-adik juga ya, belajar mengasihi teman-teman kalian dengan ukuran yang sama, tidak membanding-bandingkan, tapi tetap sayang sama teman yang satu, sayang juga sama yang lain, baik dengan yang satu, baik juga dengan yang lain. Kan adik-adik juga tidak mau kalau papa, mama pilih kasih. Papa, mama tidak adil sama adik-adik. Lebih menyayangi kakak, lebih menyayangi adik, atau lebih memperhatikan kakak, atau lebih memperhatikan adik. Tapi kalian mau papa dan mama sayang sama semua, ya kan? Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kita akan terus belajar seperti Kristus yang penuh kasih, dan dia rela mati untuk kita semua. Kasihnya sempurna dan adil. Tuhan Yesus mengasihi, jadi teladan buat kita untuk mengasihi sesama. Meskipun Tuhan Yesus dihina, meskipun Tuhan Yesus disiksa, bahkan disalibkan, Tuhan Yesus malah bilang, "Bapa, ampunilah mereka." Karena kasihnya yang luar biasa, sampai dibunuh pun Tuhan Yesus tetap mengampuni. Itu bukti kasih Tuhan Yesus yang tidak terbatas, kasih yang sempurna. Seperti ayat hafalan kita hari ini, ayo sama-sama kita buka ayatnya. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes 5 ayat 12. Ayo coba dibuka. Di perjanjian baru. Betul. Perjanjian baru Yohanes 5 ayat 12. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ulang ya. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ulang ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bisa ya adik-adik? Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau bawa apa yang sudah kita dengarkan tadi, apa yang sudah kita terima tadi dalam doa, supaya Tuhan menggenapinya di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca, boleh kami dengar, dan boleh kami mengerti. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mengasihi dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan tidak membeda-bedakan seperti yang Tuhan inginkan. Ajar kami untuk selalu belajar setiap hari mengikuti kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, sehingga hari demi hari kami boleh semakin dekat dengan Tuhan dan boleh selalu terus belajar seperti yang Tuhan inginkan, mengasihi dan menyayangi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh tinggal di hati kami dan boleh terus mengajarkan kami tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana Tuhan memberikan hidupnya kepada kami dan kepada teman-teman kami dan kepada semua orang yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Adik-adik, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, yaitu ucapan syukur kita buat berkat Tuhan yang sudah kita terima lebih dahulu. Mengucap syukur selalu dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk transfer persembahan kalian melalui nomor rekening atau scan barcode yang ada di bawah sini, ya. Dan untuk mengiringi lagu persembahan kita, hari ini kita akan menyanyi lagu Rukun Cinta. Bisa kan? Yuk kita sama-sama nyanyi. Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah sama-sama kita berikan. Dan akan dilanjutkan dengan doa penutup. Setelah doa penutup, kita juga akan sama-sama nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih itu boleh berjalan dengan baik. Dan terutama kami mengucap syukur jika kami boleh memberikan persembahan syukur kami di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami dan menjadi berkat untuk pelayanan di sekitar gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari-hari yang akan kami lalui besok. Biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi, yang selalu baik, yang selalu menyenangkan hati Papa Mama, dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk selalu belajar mengasihi seperti Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.